Hiroshi berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar menyaksikan kamarnya dilalap api. Kerumunan mulai berkumpul, suasana di sekitar dipenuhi teriakan panik. Seseorang menunjuk ke lantai atas, berteriak bahwa masih ada orang di dalam. Hiroshi mendongak dari jendela kamarnya. Ia melihat siluet wanita penguntit berdiri diam. Tatapannya tajam, dingin, seperti menembus jiwa Hiroshi. Seketika, api berkobar lebih besar, menelan jendela dengan cepat. Siluet itu menghilang dalam kobaran api. Hiroshi terdiam, tubuhnya terasa kaku. Dihantui oleh pandangan terakhir, wanita itu yang seolah membawa pesan yang tak terucapkan. Api semakin membesar, melahap seluruh bangunan lantai atas. Pemadam kebakaran akhirnya tiba di lokasi, disusul oleh ambulans. Hiroshi segera dievakuasi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, seorang suster dengan panik mendorong berangkar tempat Hiroshi terbaring, menyebutnya bahwa ada tulang yang patah dan pasien dalam keadaan syok. Hiroshi berteriak bahwa seharusnya ada seorang wanita di dalam api itu, tetapi suster hanya menyuruhnya untuk tenang. Dengan tubuh yang lemah dan rasa sakit yang terus menjalar, suara Hiroshi perlahan melemah. Pandangannya mulai buram, dan akhirnya kesadaran Hiroshi pun hilang. Dalam mimpinya, Hiroshi kembali merasakan cekikan kuat di lehernya. Wanita itu kembali bergelantungan sambil berteriak, "Yang kuinginkan bukan kamarmu, tapi dirimu, Hiroshi." Cekikan itu semakin kuat, membuatnya terengah-engah dan tak berdaya. Ketakutan melumpuhkannya hingga tiba-tiba ia terbangun. Hiroshi terengah-engah, tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Pandangannya liar, mencari kepastian bahwa semuanya hanya mimpi. Cahaya pagi yang menembus jendela menjadi satu-satunya hal yang menenangkan, mengingatkan Hiroshi bahwa ia masih hidup. Tak lama, seorang suster masuk ke kamar untuk memeriksa kondisi Hiroshi. Dengan suara lembut, ia menjelaskan bahwa kemarin polisi dan petugas pemadam kebakaran sempat datang untuk menanyakan beberapa hal. Namun, karena Hiroshi masih tidak sadarkan diri, mereka memutuskan akan kembali lagi nanti. Hiroshi bertanya dengan penuh kekhawatiran tentang keadaan kosannya. Suster menjelaskan bahwa seluruh bangunan telah habis terbakar dan menambahkan bahwa menurut saksi mata, kebakaran itu diduga disengaja. Hiroshi langsung terpikir bahwa pelakunya adalah wanita itu dan mencoba memastikan apakah dia masih berada di kamar saat kebakaran terjadi. Namun, suster mengungkapkan bahwa hanya ada satu korban yang ditemukan dalam kebakaran tersebut, dan itu adalah Hiroshi sendiri. Hiroshi termenung, pikirannya dipenuhi kebingungan. Ia tidak dapat memahami bagaimana wanita itu bisa kabur tanpa terluka. Padahal, ia yakin melihatnya berdiri di tengah kobaran api yang semakin membesar. Ketidakpastian ini membuatnya merasa gelisah dan tidak tenang. Di malam yang sunyi, Hiroshi yang sedang berbaring untuk beristirahat tiba-tiba terbangun. Telinganya menangkap suara langkah kaki yang perlahan mendekat ke arah ruangannya, membuat bulu kuduknya meremang. Suara itu terdengar jelas, seolah-olah seseorang berada di koridor rumah sakit. Hiroshi segera menarik selimut, menyembunyikan tubuhnya dengan gugup, sambil mengintip sedikit dari celah kain. Ia mendapati bahwa suara langkah itu hanyalah seorang suster yang sedang memeriksa pasien. Namun pikirannya tetap dipenuhi ketakutan, terus dibayangi oleh teror wanita penguntit itu. Ia yakin wanita itu masih hidup dan mungkin akan mendatanginya ke sini. Niat untuk kabur mulai muncul di benaknya, tetapi ia baru menyadari bahwa tubuhnya terikat ke kasur dengan tali pengaman. Panik, Hiroshi berusaha keras melepaskan diri. Dalam kekalutannya, tanpa ia sadari, wanita penguntit itu berjalan melewati ruangannya. Wanita itu berhenti sejenak di depan pintu, menoleh ke arahnya dengan senyum yang dingin dan menusuk. Kemudian, ia berlalu begitu saja, menghilang di balik koridor yang gelap. Hiroshi, yang masih sibuk mencoba melepaskan ikatan, tidak menyadari kehadiran wanita itu, hanya terus berkutat dengan perjuangannya. Shachi panik ketika mengetahui Hiroshi berencana kabur dari rumah sakit.
Ia bertanya, kemana Hiroshi akan pergi, karena menurutnya, rumah sakit adalah tempat paling aman untuknya. Namun Hiroshi tidak menjawab, ia telah meninggalkan telepon begitu saja. Dengan tubuh penuh luka, Hiroshi berusaha mengenakan pakaiannya sekuat tenaga. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya gemetaran. Tanpa ia sadari, dari celah pintu, wanita penguntit itu sedang memperhatikannya. Hiroshi yang merasa diawasi, segera menoleh. Tetapi, pintu itu langsung ditutup rapat. Ia yakin, itu adalah si wanita penguntit. Hiroshi mulai berjalan tergesa sambil berpegangan pada dinding. Sesampainya di belokan, ia mengintip untuk memastikan situasi. Tak ada siapapun di sana. Hiroshi mencoba menenangkan diri sejenak. Suara langkah dari ujung lorong terdengar. Hiroshi spontan mengintip lagi untuk melihat situasi. Kali ini, ia melihat sebuah sosok, bayangan aneh, mengenakan seragam sekolah dengan nama Tajiri Sanae tertulis di dadanya. Ia kaget dan langsung berbalik. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ia hanya berhalusinasi. Setelah beberapa saat, ia kembali mengintip. Kali ini, tak ada siapapun di sana. Hiroshi melanjutkan langkahnya menyusuri lorong. Ketika sampai di persimpangan, ia menoleh ke kanan dan melihat sebuah lift. Lalu ia menoleh ke kiri, sebuah lorong lain. Di kejauhan, berdiri seseorang. Seorang wanita tinggi, membawa tas belanjaan. Sibuk berbicara di telepon. Tiba-tiba, wanita itu mengakhiri percakapannya. Hiroshi membelalak, kakinya yang gemetaran, membuatnya sempat jatuh terduduk. Ia segera bangkit dan melarikan diri, sambil berteriak agar wanita itu tidak mengikutinya. Ia berjalan dengan terkapah-kapah menuju lift. Sesampainya di sana, ia menekan tombolnya berkali-kali. Nafasnya berat, keringat dingin mulai bercucuran. Sementara itu di belakangnya, wanita penguntit itu berdiri memperhatikan Hiroshi. Ia perlahan membuka mulut, menanyakan kemana Hiroshi akan pergi. Namun sesaat kemudian, ia justru berlari dengan cepat. Hiroshi berteriak ketakutan melihat itu. Beruntung, pintu lift sudah terbuka. Ia sempat terjatuh ke belakang karena tubuhnya menyender pada pintu. Tetapi, ia segera bangkit menekan tombol agar pintu cepat tertutup. Jarak wanita itu sudah sangat dekat dengan pintu lift. Ia berteriak sambil mengulurkan tangan, lalu berhasil mencengkam kaki Hiroshi dengan kuat. Hiroshi menjerit kesakitan. Dengan putus asa, ia menendang kepala wanita itu yang kini sudah masuk setengah badan ke dalam lift. Tendangannya begitu keras hingga berhasil mendorong wanita itu keluar. Namun wanita itu marah. Dari luar pintu, ia berteriak mengancam Hiroshi, mengatakan bahwa Hiroshi tidak akan bisa lari darinya. Di dalam lift, Hiroshi meringis kesakitan sambil memegangi kakinya yang terluka akibat cengkraman wanita itu. Ia kesal dan merasa sial. Tak lama kemudian, lift tiba di lantai 1. Ia melihat keluar. Pintu keluar hanya berjarak beberapa langkah. Hiroshi mulai berjalan dengan pincang, nafasnya terengah-engah. Di tengah langkahnya, suara lift kembali terdengar. Hiroshi menoleh, lampu di atas lift menunjukkan angka 1, menandakan seseorang baru saja tiba. Perlahan, pintu lift terbuka. Wanita itu muncul dengan pakaian lusuhnya, berdiri tegak di sana. Namun, di hadapannya tak ada siapapun. Ia melihat sekeliling, tetapi ruangan itu benar-benar sunyi. Wanita tersebut mulai berjalan, belum menyadari bahwa Hiroshi sedang bersembunyi di bawah salah satu kursi. Tanpa mengetahui keberadaannya, wanita itu terus memanggil nama Hiroshi sambil terus mengitari ruangan itu. Dari persembunyiannya, Hiroshi melihat pintu keluar sudah sangat dekat. Ia melirik sekeliling untuk memastikan keadaan aman. Ia menarik nafas, mengumpulkan tekad untuk kembali berlari. Ia mulai bergerak, merangkak perlahan menuju pintu keluar. Sesampainya di ujung kursi, ia keluar dari persembunyiannya dengan cepat, berniat langsung berlari. Namun gerakannya mendadak membeku ketika sebuah bayangan besar menutupi tubuhnya. Wanita penguntit itu ternyata sudah berdiri tepat di belakangnya. Dengan senyum yang sangat lebar,
Hiroshi spontan berteriak ketakutan. Wanita itu hanya berdiri sambil tersenyum memandangi Hiroshi dengan sebuah suntikan yang ia pegang di tangannya. Wanita itu kemudian menginjak kaki Hiroshi yang terluka dengan keras, membuat Hiroshi menjerit kuat. Ia mengangkat jarum suntik itu, memperlihatkannya pada Hiroshi. Sementara Hiroshi terus berontak, memintanya untuk berhenti. Pijakannya semakin kuat, membuat Hiroshi kembali berteriak. Dengan sisa tenaga, Hiroshi mencoba menahan tubuh wanita itu sambil memohon agar ia berhenti. Namun, jarum suntik itu sudah menembus lehernya. Hiroshi menangis ketakutan, pandangannya mulai kabur, yang tersisa hanyalah siluet hitam wanita itu. Dengan wajah menyeramkan dan mata melotot, wanita itu seolah mengolok-olok Hiroshi sambil berkata, "Apa yang kau katakan?" Hiroshi hanya bisa diam, menangis pasrah, menghadapi nasib buruknya. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah kota yang tenang, seorang pemuda berdiri memandangi puing-puing bangunan yang habis terbakar. Angin bertiup pelan, membawa aroma sisa kebakaran yang samar-samar masih terasa. Di belakangnya, sekelompok ibu-ibu terlihat berbicara serius. Suara mereka rendah, tetapi cukup terdengar bagi pemuda itu yang kini mulai menguping dengan penasaran. Mereka berbicara tentang seorang mahasiswa yang tinggal di bangunan tersebut. Mahasiswa itu, menurut mereka, melompat dari jendela saat kebakaran terjadi. Ceritanya semakin aneh ketika disebutkan bahwa kebakaran itu disengaja dibuat oleh seseorang. Salah satu ibu melanjutkan, menjelaskan bahwa mahasiswa itu terluka parah saat mencoba melarikan diri dan akhirnya dirawat di rumah sakit. Namun, salah satu dari mereka mempertanyakan kebenaran cerita tersebut, menyebutnya sebagai kemungkinan hanya rumor belaka. Meski begitu, pembicaraan terus berlanjut. Dengan nada penuh misteri, salah seorang ibu mengungkapkan bahwa saat mahasiswa itu berada di rumah sakit, seorang wanita misterius muncul. Wanita itu, katanya, menyuntikkan zat aneh ke tubuh mahasiswa itu. Zat tersebut diduga menyebabkan penderitaan hebat selama 3 hari 3 malam. Yang lain menambahkan bahwa ia mendengar dari putrinya, mahasiswa itu disuntik dengan virus khusus yang akhirnya membuatnya kehilangan akal sehat dan menjadi gila. Setelah mendengar pembicaraan ibu-ibu itu, pemuda tadi melanjutkan perjalanannya menuju kampus. Langkahnya terhenti di area parkiran ketika ia melihat Sachi, teman dekat Hiroshi. Tanpa ragu, ia mendekati Sachi untuk bertanya lebih lanjut tentang rumor yang beredar. Sachi tampak sedikit bingung dengan pertanyaan itu, tetapi tetap menjelaskan. Ia menceritakan bahwa pada suatu malam, wanita misterius itu sempat mengunjungi salah satu tetangga di kos Hiroshi. Namun, Sachi mengaku tidak tahu alasan kedatangannya atau dari mana wanita itu berasal. Di tengah percakapan, Sachi tiba-tiba bertanya, mengapa pemuda itu begitu ingin tahu tentang insiden tersebut. Namun, pemuda itu hanya menjawab dengan samar, menyembunyikan sesuatu di balik sikapnya. Ia menyebut bahwa ia hanya penasaran, menganggap hubungan Hiroshi dan wanita itu sebagai kisah yang menyerupai cerita hantu, misterius dan penuh tanda tanya. Mendengar jawaban yang terasa aneh, Sachi mulai kehilangan kesabaran. Dengan kesal, ia berbalik meninggalkan pemuda itu sambil mengucapkan, "Persetan denganmu, aku adalah orang yang salah yang kamu cari." Pemuda itu mencoba menghentikan Sachi, berusaha mendapatkan lebih banyak informasi. Namun, Sachi mengabaikannya dan terus berjalan menjauh, meninggalkan pemuda itu dengan rasa penasaran yang tak terjawab. Singkat waktu, pemuda itu duduk di taman, merenung. Pikiran tentang kebenaran yang belum terungkap terus mengganggunya. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua yang ia dengar hanya rumor dan spekulasi. Lamunan pemuda itu terhenti ketika terdengar suara tas belanjaan diletakkan di bangku depan. Ia terkejut saat melihat siapa yang duduk di sana. Sachiko, si wanita penguntit. Dengan wajah tenang dan santai, ia tersenyum perlahan. Sementara pemuda itu mulai berkeringat dingin.
Wanita itu bertanya dengan suara pelan. Selama ini, kau bersembunyi di mana, Yamamoto? Kebenaran akhirnya terungkap. Ternyata, pemuda itu adalah Yamamoto, tetangga sebelah Hiroshi. Kejadiannya diawali pada suatu tengah malam. Ia mendengar suara pintu tetangganya diketuk dengan keras. Ketika ia keluar untuk melihat, ia melihat seorang wanita tinggi membawa tas belanjaan. Kejadian yang mirip dengan awal mula Hiroshi diteror oleh wanita yang sama. Gimana guys? Ceritanya benar-benar menegangkan ya? Semua berawal dari rasa penasaran, tapi akhirnya malah berujung teror yang gak ada habisnya sampai Hiroshi harus masuk rumah sakit. Sungguh nasib sial Hiroshi harus bertemu dengan wanita yang mengerikan. Oke, siapa di sini yang waifunya adalah Mbak Sachiko? Komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton cerita Jeshiki Onna. Sampai jumpa di video berikutnya.